Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dalam Pakwar Channel. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang kesebangunan dan kongruensi, terutama pengertian apa itu kongruen dan syarat-syarat dua bangun dikatakan kongruen. Pengertian kongruen ya teman-teman. Dua bangun dikatakan kongruen jika dua bangun tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama persis. Jadi dua bangun tersebut kembar ya teman-teman. Jadi kongruen itu adalah dua bangun yang sama persis atau kembar. Berbeda dengan sebangun ya teman-teman. Kalau kemarin yang dimaksud dengan sebangun, dua bangun dikatakan sebangun jika dua bangun tersebut memiliki bentuk yang sama tetapi ukurannya berbeda ya teman-teman ya. Bentuknya sama tetapi ukurannya berbeda, itu namanya sebangun. Nah, kalau kongruen adalah dua bangun yang bentuk dan ukurannya sama. Jadi kembar ya teman-teman. Dua bangun yang kembar atau sama persis. Sehingga syarat dua bangun dikatakan kongruen. Yang pertama itu sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang itu ya teman-teman ya. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Kalau Pakwar gambarkan ya, di sini ada dua segitiga ABC dan PQR ya teman-teman. Yang dimaksud sisi yang bersesuaian sama panjang di sini Pakwar adalah antara sisi AC dengan sisi PR gitu ya teman-teman. Ini adalah sama panjang. Kemudian BC dengan GR. Kemudian AB dengan PG. Nah, misalnya kalau AC di sini 8, maka PR juga 8. Kemudian BC 10, GR juga 10. Kemudian kalau AB 12, maka PG juga 12. Maka ini adalah segitiga yang kongruen. Syarat pertama ya teman-teman, sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, syarat yang kedua, sudut yang bersesuaian sama besar. Di sini sudut A sama dengan sudut P. Kemudian sudut B sama dengan sudut Q. Dan yang terakhir sudut C sama dengan sudut R. Ini adalah dua bangun yang kongruen. Jadi segitiga ABC dengan segitiga PQR adalah dua bangun segitiga yang kongruen. Nah, Pakwar ulang kembali perbedaan dengan sebangun ya teman-teman. Nah, kalau dilihat teman-teman, segitiga KLM ini kan mirip ya teman-teman ya. Bentuknya sama, tetapi ukurannya berbeda. Nah, ini nanti Pakwar bedakan, ini adalah contoh dua segitiga yang sebangun. Contohnya PQR dengan KLM. Jadi meskipun sudutnya sama ya teman-teman, misalnya Pakwar tambahkan di sini sudutnya sama, sudut P sama dengan sudut K, sudut Q sama dengan sudut L, sudut R sama dengan sudut M. Meskipun sudutnya sama, tetapi ini belum tentu kongruen ya teman-teman. Jadi syarat kongruen itu tidak cukup sudutnya sama. Jadi sudut-sudut yang bersesuaian sama besar saja itu sama, itu belum tentu kongruen ya teman-teman. Ternyata sudutnya sama tetapi bentuknya, ukurannya, sisinya beda panjangnya ya, ini tidak kongruen ya teman-teman. Bisa jadi ini adalah sebangun. Nah, kalau misalnya Pakwar tambahkan KL-nya 6 cm, LM 5 cm, dan KM 4 cm ya teman-teman. Ini kalau teman-teman bandingkan 8:4, itu kan 2:1 ya teman-teman. 10:5 itu juga 2:1. Kemudian 12:6 itu 2:1. Nah, sama-sama perbandingannya senilai 2:1, maka ini adalah contoh yang sebangun ya. Jadi sebangun. Kalau kongruen sama persis baik bentuk dan ukurannya, tapi kalau sebangun bentuknya sama tetapi ukurannya berbeda. Itu ya teman-teman ya. Oke.
kemudian untuk membuktikan dua segitiga yang kongruen ya teman-teman. Untuk membuktikan dua segitiga yang kongruen, yang pertama teman-teman yang penting sisinya sama panjang ya. Sisi yang bersesuaian sama panjang, maka itu sudah pasti kongruen. Di sini Pak War contohkan segitiga ABC dengan segitiga PQR. Nah, kalau AC sama dengan PR, kemudian BC sama dengan QR gitu ya teman-teman, misalnya sama-sama 10 cm, kemudian AB sama dengan PQ sama-sama 12 cm. Jadi meskipun teman-teman sudutnya belum tahu ya, sudutnya belum diketahui berapa derajat, tetapi teman-teman sudah tahu ukuran panjang sisi-sisinya dan sama gitu ya, maka ini sudah pasti kongruen teman-teman, meskipun sudut-sudutnya belum diketahui. Nah, ini syarat yang pertama ini biasanya disebut dengan sisi. Jadi syarat kongruen yang pertama adalah sisi dalam segitiga ya teman-teman ya. Oke, kemudian yang kedua teman-teman, jika yang diketahui dua sisi sama gitu ya, kemudian satu sudut, nah ini juga sudah cukup teman-teman, sudah cukup membuktikan bahwa dua segitiga itu kongruen. Dua sisi itu misalnya sisi AC sama PR, ini satu sisi yang sama, kemudian AB sama PQ. Dua sisi sama, diketahui panjangnya, kemudian satu sudut di antara dua sisi itu diketahui juga sama besar, ini juga sudah pasti kongruen. Meskipun sudut yang lain belum diketahui, atau sisi PC dan sisi QR juga belum diketahui, minimal teman-teman sudah mengetahui dua sisi ini, dan satu sudut di antara dua sisi tersebut diketahui, maka itu sudah pasti kongruen. Nah, syarat ini biasanya disebut dengan sisi, sudut, sisi gitu ya teman-teman ya. Sisi, sudut, sisi. Nah, untuk yang kedua sama, jadi dua sisi diketahui dan satu sudut diketahui, tetapi sudutnya tidak di antara dua sisi tersebut teman-teman. Misalnya di sini sudutnya di B dan Q ya. Ini juga sudah pasti kongruen ya teman-teman. Ini sudah pasti sama, segitiganya sama persis. Cuman syaratnya di sini cara membacanya adalah sisi sudut ya teman-teman, atau dari sini sudut sisi gitu. Nah, jadi ini sudah pasti kongruen ya teman-teman. Nah, yang ketiga teman-teman, cara membuktikan dua segitiga yang kongruen, teman-teman cukup mengetahui dua sudut sama besar dan satu sisi sama panjang. Misalnya di sini dua sudut tersebut, sudut A sama dengan sudut B, kemudian sudut B sama dengan sudut Q. Ini dua sudut sama. Kemudian satu sisi di sini AC dengan PR itu sama panjang. Ini juga sudah memenuhi bahwa dua segitiga ini adalah kongruen. Syaratnya berarti adalah sisi, sudut gitu ya teman-teman, atau sudut, sisi gitu ya cara membacanya. Kemudian bisa juga sisi yang diketahui sama panjang itu di antara dua sudut teman-teman. Jadi dua sudut tadi A dengan P, B dengan Q sama gitu ya. Nah, sisi yang diketahui sama panjang itu yang bawah ini teman-teman. Di antara dua sudut itu. Ini juga sudah pasti kongruen. Hanya saja cara membacanya adalah sudut, sisi, sudut gitu ya teman-teman. Nah, untuk soal-soalnya, soal-soal tentang kekongruenan ya teman-teman, ini Pak War kasih satu pertanyaan yang sama untuk 3 gambar gitu ya. Pertanyaannya adalah ada berapa pasang segitiga yang kongruen dari gambar berikut. Nah, ini gambar yang pertama. Teman-teman
caranya langsung kasih huruf di setiap ruangan ini. Misalnya di ruangan ini Pak Akbar kasih huruf A, yang di sini huruf B, di sini huruf C, di sini huruf D. Nah, teman-teman lihat di setiap ruangan ini ada yang sama tidak gitu ya. Nah, misalnya ruangan A, ternyata ruangan A ini tidak ada yang sama ya teman-teman. Nah, kemudian ruang B, ternyata ruangan B ini sama dengan ruang D ya teman-teman ya. Ini segitiga yang sama persis baik bentuk dan ukurannya. Maka ini adalah satu pasang segitiga yang kongruen. Satu pasang. Nah, kalau sudah teman-teman lihat misalnya dua huruf teman-teman. Dua huruf. Misalnya di sini adalah A, B ini. Dua ruang membentuk satu segitiga besar teman-teman. Ini dua ruang AB ini kan membentuk segitiga ini. Nah, segitiga AB ini ternyata sama persis dengan segitiga AD. Ini. Jadi ini juga satu pasang lagi segitiga yang kongruen antara AB dengan AD. Kemudian yang ketiga, BC dengan DC. BC dengan DC. BC nih teman-teman, BC ini. Kemudian DC itu yang ini. Ini juga dua segitiga yang saling kongruen atau sama persis. Nah, jadi ada tiga ya untuk gambar yang pertama, ada tiga pasang segitiga kongruen. Untuk gambar yang kedua, sama teman-teman, yang pertama kasih nama setiap ruang, boleh pakai huruf, boleh pakai angka 1, 2 dan seterusnya ya. Misalnya di sini kasih huruf atau ruang A. Kemudian di sini ruang B, di sini ruang C, di sini ruang D, di sini ruang E dan di sini ruang F. Oke, yang pertama satu huruf dulu. Huruf A ini kan segitiga teman-teman. Ternyata bentuknya sama dengan segitiga B gitu ya. Nah, ini satu pasang segitiga yang kongruen A dengan B. Yang kedua F dengan C gitu ya teman-teman ya. Nah, yang ketiga E dengan D. Ini kan dua segitiga yang sama atau kongruen. Nah, kalau sudah satu huruf, teman-teman tinggal dua huruf. AB misalnya, ternyata di segitiga AB ini tidak ada yang sama ya teman-teman ya. Tidak ada yang sama. Yang kedua misalnya FE ya teman-teman, FE ini. FE kan membentuk segitiga ini. Dua ruang membentuk segitiga. FE itu sama dengan CD. Nah, ini. FE dengan CD atau EF ya teman-teman, EF dengan CD. Kemudian tiga huruf FAB. FAB ini teman-teman, FAB ini segitiganya. FAB tiga ruang membentuk satu segitiga besar dengan ABC. Ini segitiga ABC. Nah, kemudian berikutnya, pasangan berikutnya segitiga EFA. EFA ini teman-teman. EFA ini dengan DCB. DCB ini teman-teman. DCB ini. Ini juga pasangan segitiga yang saling kongruen. Yang terakhir FED. FED ini teman-teman, nih segitiga FED dengan segitiga CDE. CDE itu yang mana? Yang ini teman-teman. CDE ini juga sebangun. Kongruen ya teman-teman. Ini adalah dua pasangan segitiga yang kongruen. Gambar 2 ini ternyata ada 7 pasang ya teman-teman. Ada 7 pasang segitiga kongruen. Lanjut untuk gambar yang ketiga. Seperti tadi teman-teman, kasih nama setiap ruangannya. Ini A, ini B, ini C, dan di sini kasih nama D. Oke, langsung pasangan yang pertama A dengan C beda ya teman-teman ya.
bentuknya sama tetapi ukurannya beda. Ini bukan kongruen. Ini adalah sebangun ya teman-teman ya. Ini sebangun. Jadi A dengan C bukan satu pasang yang kongruen. Oke, D dengan B. Nah, ini sama persis baik bentuk dan ukurannya, maka ini adalah segitiga yang kongruen. Oke. Kemudian berikutnya AB, teman-teman, ini segitiga AB. Jadi dua ruang, jadi satu segitiga ini AB dengan AD. AD itu yang mana? AD itu yang ini teman-teman, AD. Kemudian yang terakhir adalah segitiga BC. Ini teman-teman, BC dengan DC. DC itu yang ini teman-teman, DC. Nah, ini adalah tiga pasang segitiga yang saling kongruen. Oke, demikian teman-teman untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat, dan seperti biasa teman-teman boleh like, subscribe, serta boleh share ya teman-teman video yang ada di Pakwar Channel untuk membantu teman-teman yang lain bisa belajar matematika bersama Pakwar. Oke, terima kasih.